Oke, baik. Selamat pagi ya, Bapak Ibu dan rekan-rekan atau penyimak ya video tutorial yang akan saya berikan. Nah, adapun tutorial yang akan saya berikan yaitu tentang penggunaan ya, QM for Windows. Nah, tutorial ini terbagi menjadi 3 sesi ya atau 3 bagian. Yang pertama adalah mensimulasikan decision table atau decision tree berdasarkan suatu data agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai expected monetary value. Yang kedua adalah untuk melakukan forecasting ya atau peramalan menggunakan metode moving average ya. Jadi ada data, nanti kita bisa meramalkan tren nilainya ya pada periode-periode tertentu. Lalu yang ketiga adalah model transportasi menggunakan Northwestern yang digunakan untuk mengetahui pengiriman yang efisien ya, dengan mempertimbangkan biaya seminimal mungkin, ya, asumsinya biaya seminimal mungkin, serta titik yang optimal. Oke, baik, saya share dulu ya software QM-nya. Nah, ini software yang digunakan adalah QM for Windows. Nah, software ini digunakan ya secara umum itu pada mahasiswa manajemen khususnya yang sedang mengontrak atau mengampu mata kuliah operasional manajemen. Oke, baik Bapak Ibu ya. Yang pertama kita akan mensimulasikan bagaimana caranya untuk membuat decision table ya atau decision tree. Nah, cara yang pertama Bapak Ibu bisa mengubah apa yang disebut dengan modul ya, modul. Nah, modulnya di sini kita bisa lihat kita pilih yang bentuknya adalah decision analysis ya. Ini mulai lagi dari awal. Nah, decision analysis lalu kita pilih decision table. Lalu kita buat saja ini misalkan eh, dataset gitu ya. Lalu berikutnya kita buat alternatif ya. Alternatif data yang akan kita simulasikan ya. Misalkan ada 3 alternatif dengan 3 kemungkinan gitu ya. Nah, lalu berikutnya objektifnya kita cari yang optimal ya. Jadi kalau optimal profitnya maksimum. Ya, lalu pada row names kita pilih dengan ABCDE saja ya dengan huruf kapital. Nah, setelah seperti ini kita bisa klik OK. Nah, di sini kita sudah bisa menginput ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa menginput. Ada 3 apa namanya state ya. Di sini kita bisa tulis kondisinya ada very favorable ya atau sangat menguntungkan. Lalu favorable saja ya biasa dan kondisi unfavorable. Unfavorable. Nah, lalu di sini kita lihat eh, apa namanya probability upayanya ya untuk meningkatkan profit ya. Pertama, misalkan build new plan ya dengan asumsi misalkan 150.000 ya, 10.000. Lalu favorable-nya 240.000. Sedangkan unfavorable-nya itu minus 300.000. Nah, lalu berikutnya adalah menggunakan subkontrak ya. Kita mengalihdayakan pembangunan
plan menggunakan perusahaan lain ya. Nah, ini data-data ini uh, made up Bapak Ibu ya, atau random ya. Jadi tidak harus seperti ini. Ya, tapi biasanya ada asumsi dasar ya, gimana very favorable itu lebih tinggi daripada favorable ataupun unfavorable gitu asumsinya. Ya, misalkan ini tidak lebih besar daripada build new plan ya, 90.000, lalu 90.000, dan minus 20.000. Lalu yang berikutnya ya adalah, oh mungkin ini saya akan ganti dulu ya. Saya ulang lagi deh. Jadi kita punya empat alternatif ya, dan 4 state. Ini saya ganti saja seperti ini. Nah ini tadi ya. Oh sorry sorry. State-nya tetap 3 ya. State-nya tetap 3 ya. Namun ada 4 opsi ya. Saya akan tambahkan dummy. Dummy itu artinya tidak melakukan apapun ya. Jadi very favorable, favorable saja, dan unfavorable. Lalu ada 4 ya tadi. Ada build new plan 150.000. Kalau favorable-nya itu 140.000. Dan ruginya 300.000. Lalu yang kedua adalah uh, subkontrak ya. Sub subkontrak 50.000, 90.000, dan minus 20.000. Lalu berikutnya adalah overtime ya. Overtime-nya artinya adalah lembur. Lembur 110.000 ya. Lalu favorable-nya 60.000. 60, 60.000. Dan unfavorable-nya itu minus 10.000. Nah, lalu ada do nothing ya. Do nothing ini artinya kita tidak melakukan apapun ya. Do nothing ya, nol. Nah, lalu setelah seperti ini kita bisa langsung klik file lalu solve ya. Oke. Nah, berikutnya adalah terlihat Bapak Ibu ya. Di sini terlihat ya bahwa output yang bisa diperoleh secara maksimum ya adalah 350.000 ya dengan build new plan ya. Nah, maka dari itu secara decision table ya atau decision tree, opsi yang diambil jika ingin menguntungkan laba adalah dengan mengambil pilihan yang pertama ya, atau membangun plan yang baru. Tuh, Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat uh, opsi nominal yang paling besar dan kita pilih ya sebagai salah satu alternatif. Oke. Nah, berikutnya juga ada yang namanya biaya peluang Bapak Ibu ya, biaya peluang. Nah, biaya peluang ini adalah pilihan yang tidak kita ambil ya, yang tidak ambil. Jadi kalau dari sini biaya peluangnya yang kita ambil adalah biaya peluang yang kalau di ekonomi itu yang paling kecil ya sebenarnya ya. Tapi karena ini adalah kerugian ya, maka kita cari yang paling besar ya. Kerugian yang paling besar berarti 300.000. Nanti ini adalah yang harus dihindari ya. Nah, kita bisa memilih kerugian yang minimal yaitu dengan kerugian sebanyak 170.000. Begitu Bapak Ibu ya, itu yang eh, pertama. Nah, selanjutnya saya akan demonstrasikan tentang forecasting ya, forecasting.
Nah, forecasting ini terdapat pada materi mengenai strategi proses ya, strategi proses. Nah, oke, kita pilih modul lagi, lalu kita pilih modul tentang forecasting ya, forecasting. Nah, lalu kita klik file, ya kita pilih time series. Kenapa time series? Karena ada deret waktu yang berbeda. Lalu misalkan ini saya pilih dataset lagi ya, dataset. Nah, misalkan saya punya data penjualan 12 bulan ya, berarti kita jadikan 12 bulan, kita boleh dari Januari. Oke, lalu kita isi ya Bapak Ibu ya datanya sesuai dengan eh, informasi ya. Misalkan saya punya datanya itu seperti ini, misalkan 10, 12, 13, 16, Mei 19, Juni 23, 26, Agustus 30, September 28, 18, 16, dan 14. Wah, ini sudah terlihat ya. Oke deh. Nah, tadi kalau kita kembali lagi ke hasil datanya, nah ini ya. Jadi sama klik sort Bapak Ibu ya, nanti muncul. Oh, datanya sudah di running ya, jadi ini hasilnya Bapak Ibu ya. Forecastingnya ya. Namun yang perlu kita lihat adalah hanya tabel yang ini saja. Nah ini ya. Di sini ada eh, 4 ya Bapak Ibu ya, 4 indikator ya. Ada mean error ya, lalu mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percent error. Nah, di sini kita lihat next period ya, atau bulan Januari tahun depan itu hasilnya akan 14 ya. Jadi jumlah penjualan tahun berikutnya ya, bulan Januari itu adalah 14 ya. Ini kalau metode naif ya. Nah, misalkan saya menggunakan moving average ya, atau ada asumsi kayak saya menggunakan data 3 bulan. Ya, ini seperti ini sama ya. Kita isi lagi, lalu ya, 12, 13, 16, 16, 23, 26, Agustus, 30, 28, 18, 16, 14, 18, 16, 14. Nah, lalu kita ganti metodenya moving average ya. Saya mau ganti jadi 3 bulan ya. Jadi kita akan menggunakan data 3 bulan sebelum untuk memprediksi data yang akan datang ya. Lalu kita solve ya, file solve. Nah, ini Bapak Ibu ya hasilnya. Jadi di sini ada bias ya, mean error atau error terhadap rata-rata. Ini biasnya ya. Jadi nilainya itu semakin mendekati nol semakin baik ya. Lalu ada mean absolute deviation ya, artinya nilai data terhadap rata-rata ya, atau standar deviasi lah. Penyimpangan data terhadap rata-rata itu 6,48 ya. Lalu ada mean square error. Nah, mean square error ini artinya semakin mendekati nol semakin baik ya. Nah, lalu standar error ini sama seperti error term ya, sama mendekati nol semakin baik. Lalu ada mean absolute percent error ya, ini 0,337 berarti dia 33,7%. Di mana kriterianya peramalan yang range-nya itu 10 sampai 30, sorry, 30 sampai 50% itu masih dikatakan peramalan yang layak ya. Tapi kalau sudah atas 0,5 ya, artinya di atas 0,5 atau 50% itu tidak layak ya, atau model datanya harus diperbaiki.
Nah, ini next period ya, di Januari tahun depan akan 16 ya, jumlah penjualannya. Oke, Bapak Ibu, nah itu yang kedua ya, forecasting menggunakan moving average. Nah, lalu yang ketiga, saya mau eh, buat tentang transportasi ya, nah, transportasi. Nah, di sini saya akan menggunakan ya metode transportasinya itu dengan mencari ya, menggunakan metode yang apa namanya, yang optimal ya dan efisien. Nah, oke ya. Nah, baik. Ini tadi kita pilih transportation ya. Lalu kita misalkan from-nya 3 ya, origin asalnya, lalu destinasi 3. Nah, objektif di sini karena kita ingin mencari biaya yang paling murah, maka objektifnya adalah minimize atau minimum. Klik oke ya. Nah, di sini terlihat ya Bapak Ibu ya. Lalu kita pilih metode dengan menggunakan northwesting corner rule ya, northwest corner. Nah, di sini misalkan saya mau ganti jadi A A B C ya. B C lalu ininya adalah D E F. Nah, gitu. Nah, misalkan berarti kan ini from dan to ya. Berarti from-nya misalkan from, oh nggak bisa diisi ya. From-nya itu yang bawah, to-nya adalah yang atas ya. From-nya ya D E F, itunya A B C. Lalu kita isi datanya ya. Datanya kita isi. Misalkan soalnya seperti ini 100 ya, 0 0 ya. Oh, sorry sorry. Ini misalkan 5 4 3 100 gitu ya. Biaya per unitnya ya. Lalu 843 300. Lalu yang F ke A 975 300. Lalu demand-nya 200 200 200. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Kita pilih Northwest Corner Method. Ini datanya. Lalu kita running atau solve. Nah, di sini transportasi pun Bapak Ibu ya. Nah, di sini lihat ada matriks yang terisi dan tidak terisi. Yang terisi ini ada 100, 200, 200, 100, 100 ya. Tapi tidak semuanya itu terisi ya. Nah, tidak semuanya terisi. Berarti kita bisa lihat Bapak Ibu. Artinya ya, dengan melihat ya kolom yang terisi ini, maka ini adalah pola transportasi yang efisien bagi eh, destinasi dan asalnya ya. Berarti dari D ke A, lalu D ke B dan D ke C itu tidak efisien ya, maka tidak dilakukan. Lalu E ke B, E ke C ini dia juga efisien ya. Lalu F ke A atau F ke dan F ke C ya. Nah, lalu ada tabel lagi misalkan namanya ini ya. Nah, ini marginal cost. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, kotak-kotak yang tidak terisi ini terisinya di marginal cost ya. Betul ya. B, DB, DC ya, ini terisi tapi di sini enggak. Lalu EA dan FB. Nah, artinya apa? Jadi marginal cost ini merupakan biaya tambahan. Artinya, biaya tambahan yang diperlukan ini adalah sebesar ini Bapak Ibu ya. 2 2 1 1 ya. Berarti 2 itu adalah eh, 2 kali lipat lebih besar ya. Dan 1 berarti artinya ada penjumlahan lagi ya. Nah, itu dari segi marginal cost ya. Nah, ini final solutionnya ya sama. Ini iterasi dari penggabungan antara transportation, shipment, dan marginal cost.
Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti tinggal dikali saja dengan total harga barang per unitnya. Ya, total harga barang per unit. Nah, kira-kira begitu. Ya, tadi kita lihat, eh, misalkan, nah ini ya, berarti 100 itu per, apa namanya, per ini ya, per barang berarti dikali 5 ya 500 ya. 500, lalu 200 kayak ini kan 4 ya. 4 berarti tadi ke B itu 4 ya. Nah, ini kan sudah naik, berarti tinggal dikali saja ya. Barangnya 4, berarti ini kalau ini barangnya 3 ya. Karena 3 kali 100, 300. Nanti di total, kita bisa mendapatkan total biaya yang efisien ya. Seperti itu. Nah, ini shipping listnya eh, sama ya kayak tadi ya. Jadi rutenya adalah D ke A, E ke B, E ke C ya. E ke C ini, F ke A ya. F ke C ya. Ini kan satu, dua, ya, tiga, 4, 5. Nah, berarti ada 5 juga nih. D ke A satu, E ke B satu, E ke C satu, F ke A satu, F ke C satu. Nah, didapatkan berarti 500 tambah 800 tambah 300 tambah 1800 tambah 500. Berarti 1300 tambah 300, eh, berarti sekitar 1,1 ya. 500 tambah 800 tambah 300 tambah 1800 tambah 500. Total biaya yang optimal adalah 3.900. Nah, di sini ada Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, 3.900. Nah, kurang lebih begitu Bapak Ibu. Jadi, tidak semua rute itu bisa dilayani, hanya rute-rute yang efisien. Nah, ini adalah alat untuk menjelaskan eh, origins dan destination yang efisien. Seperti itu. Jadi, jika yang tidak ada di soal ini, ya berarti terlalu besar biayanya ya, atau marginal cost terlalu besar, maka tidak diambil ya, atau tidak dilakukan. Oke, baik Bapak Ibu, itu adalah simulasi untuk menjelaskan beberapa kasus yang menggunakan QM for Windows. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mendownload dulu softwarenya dan melakukan tahap penyelesaian eh, masalah ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Oke Bapak Ibu, baik kurang lebihnya mohon maaf ya, karena video ini apabila nanti ada yang kurang jelas bisa melakukan komentar ataupun eh, kontak saya ya melalui eh, sosial media ataupun lainnya. Oke, terima kasih dan selamat pagi, siang, sore, malam ya. Kita berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih.